pasien COVID di mana? Di tengah hutan. Nah, jadi ini untuk keamanan kita pada saat proses pengambilan gambar. Kita harus pakai APD dulu ya, biar terhindar dari sengatan lebahnya. Apa? Sengatan lebah? Ya ampun, ternyata begini toh proses di balik liputan lebah. Kak Raffi mulai naik ke atas, teman. Wah, sepertinya titik sarangnya tinggi banget deh. Hati-hati, Kak Riza. Aduh, Otan jadi deg-degan deh. Aduh. Waduh, sini. Astaga, baru mulai manjat Kak Riza udah jatuh aja. Waduh, licin. Aduh. Ternyata nggak gampang kan naik ke atas karena kondisinya ini licin ya Kang ya? Licin banget, nggak bisa. Soalnya yang pertama ini medannya licin, terus kita hanya menggunakan akar-akar yang menjulang ke bawah, dan posisinya tuh licin banget. Kawan, sendiri nggak apa-apa ya? Bukan yang nggak mau bantu ini. Wah, pantas saja harga madu hutan asli tergolong mahal. Karena proses mengambil madu benar-benar beresiko tinggi, teman. Menurut perkiraan Pak Awan, tinggi pohon yang menjadi sarang lebah kali ini kurang lebih 40 meter. Ekstrim banget ya. Sementara menunggu Pak Awan mengambil madu, tim liputan menunggu di bawah, tetap dengan baju pelindung. Sebab saat madu diambil, maka besar kemungkinan lebah turun ke bawah dan dapat menyerang manusia. Lihat teman, sarangnya mulai kelihatan loh, karena koloni lebah perlahan pergi berkat asap serabut. Sarangnya gede banget. Tahukah teman, ternyata lebah hutan atau Apis dorsata adalah jenis lebah madu terbesar loh. Mereka hidup dan membangun sarang secara liar di ketinggian pohon hingga 20 meter lebih. Sampai saat ini belum ada yang berhasil membudidayakan madu dari lebah hutan ini seperti jenis lainnya. Asik, kayaknya Pak Awan udah selesai tuh. Kita samperin ke bawah pohon yuk. Otan sampai lupa belum kenalin teman baru Otan. Ini namanya Kak Raffi bukan Ahmad. Alias salah satu YouTuber dengan konten membahas tentang hewan. Nah Tan, ini adalah hasil barusan kita ngambil sarang dan lebah madu dari jenis Apis dorsata. Nah ini adalah madunya, serta di sini Pak Awan sengaja bawa sarangnya karena di sini banyak banget larvanya ya Pak Awan ya. Larvanya karena ini bisa dikonsumsi. Jadi intinya dari semua yang dihasilkan oleh lebah madu ini banyak banget manfaatnya. Biasanya waktu paling ideal untuk panen madu hutan saat sarang berusia 4 bulan ke atas. Semakin besar sarang, maka semakin banyak juga madu yang dihasilkan. Dalam satu koloni, Apis dorsata dapat memproduksi madu hingga 50 kg. Wah, Otan paham banget nih pikiran kakak-kakak tim liputan. Pasti nggak sabar mau coba murninya madu hutan kan? Manis banget ini. Enak. Manis. Ternyata kalau aslinya itu enggak selegit yang udah diolah di pabrik ya. Nah dan di sini juga ada rasa seperti bunga-bunga yang ada di alam. Karena langsung ini kita nyedot atau minum langsung dari sarangnya nih tuh. Jadi Perhatian, perhatian. Adegan ini dilarang keras untuk ditiru ya. Nathan, di sini kakak sudah pegang salah satu lebahnya dan akan coba kakak sengatkan di bagian tangan. Seperti apa sih untuk efeknya? Nah, kita coba sengatkan di sini aja. Oh, sudah nyengat.
Nah, lihat sengatannya masih nancap. Tuh, seperti ini. Tuh, dia akan meninggalkan sengatannya di bagian kulit kita yang tersengat. Lebah akan menyengat menggunakan ovipositornya. Dan sengatan Apis dorsata merupakan sengatan paling sakit di antara jenis lebah yang lain. Kenapa Kang rasanya? Jadi beda kalau nancepnya lama itu cukup lumayan sakit. Nah, jarum atau kantung racun yang tertinggal di kulit tubuh ini disebut stilus. Dengan memompa racun ke dalam tubuh, pastinya ada efek yang ditimbulkan dari sengatan lebah hutan. Nah, Tan, ini adalah efeknya. Di sini ada seperti bentol dan ini adalah bekas sengatannya. Dan rasanya ini nyut-nyutan, sakit, serta benar-benar panas banget. Tapi aman, karena tadi kita sudah mengobatinya pakai madu. Terus nanti kalau misalnya ini bengkak lagi, tinggal pakai bawang putih ataupun bawang merah. Wah, udah deh, cukup Kak Raffi aja yang mewakili rasa sakit di sengat lebah. Eits, siapa bilang pencarian madu hutan sudah selesai? Masih di Kabupaten Garut, tim liputan masih melakukan pencarian sarang lebah odeng atau Apis dorsata di pohon yang lebih rendah. Menyusuri hutan dan naik ke atas bukit, perjalanan kedua ini tidak lebih mudah, teman. Tapi Otan yakin, proses itu nggak akan mengkhianati hasil kok. Tolong, ada penyusup! Tolong! Rupanya kita sedang mendapati sarang lebah yang sedang diganggu oleh seekor tawon, teman. Dengan berbagai cara ia mencoba menyusup untuk masuk ke dalam sarang. Tapi dengan gagahnya, para lebah pekerja bahu-membahu melakukan shimmering. Gerakan bergelombang yang dilakukan para lebah ini disebut shimmering, teman. Bak prajurit istana, lebah pekerja melindungi sarang dari gangguan apapun dengan gerakan shimmering. Para lebah di lapisan paling luar akan mengangkat perut 90 derajat ke atas secara bergantian sehingga menghasilkan gerak seperti gelombang. Dengan shimmering, maka para predator akan terkecoh untuk menangkap salah satu anggota lebah. Oh iya, dalam satu koloni lebah terdiri dari 10 hingga 60 ribu ekor. Keseluruhan anggota ini terbagi menjadi beberapa peran, yaitu ratu, jantan, dan lebah pekerja. Wah, salut banget sama kekompakan kalian. Hush, hush, sana, pergi kau pengganggu. Otak jadi penasaran nih, gambar sedekat dan sekeren tadi diambil dari sedekat apa ya? Nathan, sekarang di lokasi kedua nih ada sarang lebah madunya. Kurang lebih ini ukurannya sekitar 1,5 meter diameternya. Waladalah, beruntungnya kakak kameramen gak perlu manjat pohon puluhan meter nih. Karena titik sarangnya berada di batang pohon yang cukup rendah. Eits, walaupun gak perlu capek-capek manjat, tapi sama tinggi resikonya. Karena semakin dekat jarak, maka semakin besar kemungkinan lebah bisa menyerang ke arah tim liputan dengan cepat. Duh, hati-hati ya semuanya. Wah, sayang sekali. Ternyata sarang lebah di lokasi kedua tidak sebesar di tempat pertama. Oh iya, teman gak perlu khawatir kenapa manusia harus mengusir lebah dari rumahnya sendiri dan mengambil sarangnya untuk diambil madunya. Biasanya para pemburu madu hutan tidak akan mengambil semua sarang serangga ini. Dengan begitu, para lebah akan kembali membangun sarang di tempat yang sama.
Desa Sumberjo Jember, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Dulunya mereka biasa menangkap ikan di lautan. Tapi ketika tahu harga jual lobster yang tinggi, akhirnya mereka beralih untuk mencari lobster tuh. Ngomongin soal lobster, hampir di seluruh perairan Indonesia terdapat lobster, teman. Mereka hidup di perairan dangkal hingga kedalaman 100-200 meter di bawah permukaan laut. Mereka sangat senang hidup di terumbu karang. Biasanya mereka akan bersembunyi di lubang atau di balik batu karang yang airnya dangkal. Kira-kira hari ini kita bisa dapat lobster jenis apa ya? Otan jadi nggak sabar nih. Yeay, akhirnya target pertama kita berhasil ditangkap. Mantap, Paman. Wah, kalau dilihat-lihat ukuran lobster batu ini cukup besar ya. Tuh lihat, sampai Paman harus memegangnya dengan kedua tangannya. Ayo, segera kita amankan, Paman. Jangan sampai dia lepas. Ternyata menyelam di pinggiran karang bebatuan seperti ini tidaklah mudah, teman. Selain pandangan terbatas akibat buih air yang cukup banyak, kondisi arus ombak di sini juga terbilang besar tuh. Kalau kita tidak berhati-hati, ya bisa saja kita terdorong ke karang dan terluka. Tapi para penyelam di sini bisa dibilang sudah mahir, teman. Mereka bahkan sudah bisa memperkirakan kapan ombak datang dan kapan lautnya tenang. Duh, emang gak salah deh Otan pilih penyelam. Kalau tidak ada kalian, mungkin hari ini kita tidak bertemu dengan sobat Otan yang satu ini ya. Sekarang kita coba hitung ya, teman. Kira-kira seberapa lama paman penyelam ini bertahan di dalam air sampai mereka bisa mendapatkan lobster? Mari kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Ayo, Paman. Nah, itu dia lobsternya, Paman. Segera tangkap dia. Yeay, ternyata Paman hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 detik untuk menangkap lobsternya, teman. Luar biasa. Tapi itu pun setelah Paman mencoba memperhatikan gerak-gerik lobsternya ya, teman. Jadi ketika sudah pasti, Paman penyelam baru akan menangkapnya. Sehingga tidak perlu waktu menyelam yang lama deh. Oh iya, teman, para penyelam di sini juga sudah diberi pelatihan dan juga pengetahuan tentang penangkapan lobster loh. Seperti pada peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penangkapan lobster, di mana masyarakat tidak diperbolehkan menangkap lobster di bawah 150 gram. Hal ini dikarenakan pertumbuhan lobster yang lambat, sehingga tidak disarankan untuk menangkap lobster muda. Jadi kalau kalian gak sengaja menangkap lobster muda, lebih baik langsung dikembalikan ke habitatnya ya. Toh ini demi kebaikan kita juga kok. Setelah lelah menyelam, nggak ada salahnya kan buat isi tenaga supaya stamina tubuh kembali fit? Nah, kali ini Kak Dimas beserta Paman akan menikmati hasil tangkapan lobsternya. Katanya sih, kalau lobster segar seperti ini, dibakar saja udah enak. Tapi kali ini kita mau buat sedikit berbeda. Karena daging lobsternya akan diberi bumbu asam manis khas Jember. Yang di dalamnya terdapat potongan-potongan buah nanas yang dipercaya dapat mengurangi kadar kolesterol. Wah, pasti enak banget deh. Jangan lupa sisain Otan ya, Kak. Otan juga lapar nih. Menurut data yang Otan punya, ada banyak manfaat lobster untuk kesehatan tubuh manusia. Mulai dari menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit tiroid, sampai meningkatkan fungsi kognitif. Lobster juga merupakan sumber protein dengan jumlah lemak yang sedikit, teman. Tidak hanya itu, di dalamnya juga terdapat tembaga, selenium, fosfor, vitamin B12, magnesium, dan asam lemak omega 3. Tuh teman, gak cuma lezat, kandungan yang ada pada lobster ini juga cukup lengkap. Sehingga gak heran kalau harga jualnya cukup mahal ya.
Kak Dimas beruntung deh bisa langsung menikmati lobster yang fresh from the sea. Besok-besok jangan lupa ajak Otan ya. Sob, lihat ada siapa di sebelah sana. Betul, ada ular piton. Kalau pertarungan antara kamu dengan kobra sih Otan percaya kamu pemenangnya. Tapi ini piton, Sob, piton. Ya, dia emang gak punya racun mematikan. Tapi dia bisa melilit. Ternyata jurus memangsa kepala tidak begitu ampuh jika berhadapan dengan piton. Garangan dalam bahaya. Tapi masih untung, bagian kaki depan garangan bisa membuka lilitan ular sedikit demi sedikit. Jika terkunci oleh lilitan piton, maka akan mustahil untuk lepas. Bukan untuk meremukkan tulang, tapi lilitan piton bertujuan untuk menghentikan saluran pernafasan dan aliran darah. Syukurlah garangan ini berhasil lolos. Hebatnya si ular, ia langsung menggulung badannya seperti bola untuk menutupi bagian kepala. Dengan begitu garangan kesulitan untuk menyerang. Hei, sudah Sob, sudah. Akui saja jika ular piton lawan yang gak bisa dipandang sebelah mata. Kali ini kalian berdua masih selamat. Tapi kamu wajib waspada Sob, jika kelak bertemu piton dengan ukuran super besar. Ih. Ada kerumunan apa ya di sana? Lagi liatin apaan sih? Bisa-bisanya Otan sampai dicuekin. Permisi. Otan juga mau lihat dong. Apa? Itu kan predator kelas atas. Awas, jangan ada yang mendekat. Ya ampun, malah makin bikin banyak orang yang penasaran lagi. Oke, kalau kalian masih gak percaya sama Otan. Otan tuh punya buktinya tahu kenapa hewan ini disebut dengan predator. Karena di balik keimutan wajahnya, iya kan? Betul kan? Apa Otan bilang? Hewan ini garang. Iya, sesuai namanya. Garangan. Ih, kok bisa-bisanya teman-teman Otan gak takut sama dia? Perhatikan teman, cara mamalia ini memangsa seekor biawak. Bagi garangan, titik untuk melumpuhkan lawan terdapat di kepala. Ya, ia akan mengincar kepala untuk melumpuhkan lawannya. Beberapa kali lepas, tapi garangan pantang menyerah. Gigitannya hampir sulit terelakkan. Ia akan menyerang dengan gigih hingga lawan tak berkutik lagi. Wah, apa tidak ada garangan yang baik hati dengan sesama hewan? Loh, Otan pasti lagi mimpi. Biawak aja dimakan sama garangan. Mana mungkin bebek bisa jadi bestie? Wah, benar loh teman. Ternyata garangan dan bebek ini sudah bersahabat sejak kecil. Karena diasuh sejak kecil, maka Grand si garangan tidak menganggap keluung si bebek jadi seekor mangsa. Wah, berarti Otan gak boleh negatif thinking sama kamu ya Sob. Iya, meski kisah unik seperti ini jarang terjadi, tapi masih ada kok garangan yang tidak segarang namanya.